Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Novita Ardila dengan NIM 2430304017 dan teman saya Ikrimah Nurul Kalbi dengan NIM 24303012. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari makalah komunikasi perpustakaan. Materinya yaitu komunikator dalam layanan publik. Yang pertama, apa sih komunikator dalam layanan publik itu? Komunikator dalam layanan publik perpustakaan menurut Sudarsono 2020 adalah individu yang memiliki tugas utama menyampaikan informasi, membangun interaksi, serta memastikan aksesibilitas layanan bagi pengguna. Komunikator dapat berupa pustakawan, staf administrasi, maupun tenaga pendukung lainnya yang berada di perpustakaan atau terlibat dalam operasional perpustakaan. Efektivitas seorang komunikator ditentukan oleh kemampuannya dalam menyampaikan pesan dengan jelas, memahami kebutuhan pengguna, serta menggunakan teknologi komunikasi secara optimal untuk mendukung pelayanan perpustakaan. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dari komunikasi. Unsur-unsur dari komunikasi terbagi menjadi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, pengirim atau sender, yaitu orang yang memberikan informasi kepada penerima informasi. Yang kedua yaitu pesan atau message. Pesan yaitu informasi yang disampaikan oleh pengirim atau sender kepada komunikan. Yang ketiga yaitu saluran atau channel. Saluran atau channel merupakan media yang digunakan oleh sender untuk mengirimkan pesan kepada komunikan atau penerima dari informasi tersebut. Yang keempat, unsur dari komunikasi yaitu penerima atau receiver atau komunikan adalah orang atau pihak yang menerima pesan dari pengirim pesan atau sender. Penerima memiliki peran penting dalam komunikasi karena mereka harus dapat memahami dan memberikan umpan balik kepada sender atau pengirim informasi. Nah, yang terakhir yaitu umpan balik tadi atau feedback. Umpan balik adalah respon atau reaksi dari penerima pesan receiver kepada informasi yang diberikan oleh sender. Umpan balik dapat berupa kata-kata, tindakan atau ekspresi wajah maupun tindakan lainnya. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat pustakawan sebagai komunikator. Sebagai komunikator, pustakawan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kredibilitas yang tinggi. Yang kedua, memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas karena sebagai pustakawan akan banyak memberikan informasi kepada pemustaka. Yang keempat, memiliki sikap yang baik terhadap komunikan. Sikap yang baik dapat menentukan pemberian umpan balik yang baik juga dari komunikan kepada pemberi pesan. Yang kelima yaitu memiliki daya tarik dalam melakukan perubahan sikap atau penambahan pengetahuan bagi diri sendiri dan bagi diri komunikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu urutan meningkatkan aktivitas komunikasi dalam pelayanan perpustakaan diperlukan beberapa strategi. Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi pustakawan. Pelatihan komunikasi bagi pustakawan sangat diperlukan agar mereka dapat menyampaikan informasi secara lebih efektif kepada pengguna. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi seperti katalog online, website interaktif, dan media sosial dapat membantu menyebarkan informasi dengan lebih cepat dan luas. Yang ketiga, membangun interaksi yang lebih dekat dengan penggunaan komunikator harus memiliki sikap yang ramah, empati, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna agar dapat membangun hubungan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan layanan.
Yang keempat, penggunaan media sosial. Sebagai sarana komunikasi, media sosial dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan mempromosikan layanan pustakaan secara lebih interaktif. Berikutnya, aparatur sebagai komunikator. Aparatur sebagai komunikator memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintahan kepada masyarakat. Aparatur adalah istilah yang digunakan untuk mengembangkan orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi atau lembaga, terutama dalam konteks pemerintahan atau birokrasi. Berikutnya, peran komunikator dalam layanan publik. Yang pertama, sebagai penyampaian informasi. Yang kedua, sebagai fasilitator layanan. Yang ketiga sebagai mediator antara pemerintahan dan masyarakat. Yang keempat, sebagai pendidik dalam interaksi dalam literasi informasi. Yang kelima, sebagai pengelola keluhan dan umpan balik. Yang keenam, sebagai inovator dalam pelayanan publik. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kami. Jika ada salah, kami ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.